Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke project ini praktikum yang keempat, lalu kita masuk ke CMD. Lalu karena teman-teman saya sudah merangkum install Firebase-nya, jadi kita langsung copy saja yang npm install give Firebase tools. Lalu kita tunggu sebentar. Jadi maaf agak sedikit rame karena masih di rumah. Agak sedikit lama ya. Nah, ini kita ketik aja npm audit. Entah apa ini yang salah. Jadi kita kembali lagi ke install Firebase yang dirangkum sama teman-teman. Kayaknya kita harus ini copy paste yang npm install Firebase, save Firebase biar bisa masuk ke Firebase nya. Jadi kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi. Nah, ini kita ke npm audit lagi. Nggak tahu ini kenapa ya. Kok gini lagi? Jadi kayaknya udah masuk Firebase nya deh.
kayaknya nggak ada yang salah deh, tapi ini langsung kita pakai Firebase login. Firebase login, kemudian kita tunggu lagi. Ya kita ketik apa ini, kita klik Y, ketik Y lalu enter, kemudian ini buka ke akun Google. Jadi kita harus login pakai email terserah lah, yang penting udah pernah daftar. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian Firebase nya udah sukses, sudah terhubung oleh CLA nya. Kemudian ini diganti Firebase, sekalian kita bikin bikin akunnya. Nah, kita pilih yang firebase.google.com, terus kita mulai. Tunggu sebentar. Kemudian kita buat project, kita masukkan nama apa ya, tadi saya kasih apa ya, kasih Intan aja. Biar sama gitu. Kemudian kita centang, saya menyetujui persyaratannya. Nah, ini Google Analytics-nya. Kita matikan aja, aktifkan Google-nya, kita dimatikan, terus lalu buat project. Nah, ini kita membuat project-nya. Kalau Oracle kan online, kalau ini MySQL ini kan ada di SAM. Kemudian MySQL itu kayak bisa offline, sedangkan kalau Oracle itu bisanya online. Nah, Oracle itu versi ribetnya, kalau Firebase-nya itu versi mudahnya gitu. Nah, ini udah selesai. Nah, kita pilih kucingku. Nah, ini kita kasih nama aplikasinya, nama proyeknya apa. Samain aja nama proyeknya sama kayak tadi, Intan, hanya 4. Lalu kita daftarkan aplikasi. Nah, ini keluar kayak gini. Kemudian kita buka visual videonya, lalu kita masuk ke ini bukan folder saya sih, saya pakai tangan kiri nih, susah amat. Select, kemudian ini kan sudah masuk di project saya, Intan. Kemudian kita src, kemudian app, dan ke app modul.ts mana ya ini. Oke, ini kan modul,
kita masukin ini. Nah, kita copy paste import Firebase from Firebase app, kemudian kita pindah ke visual video, taruh di bawahnya line 10. Nah, kita kumpulin yang import sama import, jadi biar rapi aja gitu. Kemudian kita pindah ke Firebase lagi, ini kita copy paste sampai Firebase instillation app Firebase config ini, kemudian kita pastekan ke kemana ya. Nah, ini kasih titik koma ya, jangan lupa, saya lupa soalnya. Ini kita lihat dulu, sepertinya ini di bawah, oh di atasnya, semoga aja nggak salah sih. Nah, situ berarti Firebase nya ini udah nyala dan importnya itu berguna. Import yang tadi, import Firebase from Firebase app nya itu berguna, karena kalau nggak pakai import Firebase from Firebase app berarti dia tidak bisa nyala. Nah, ini kita save dulu, kemudian kita pindah ke WhatsApp lagi biar lihat teman-teman saya yang udah merangkum. Nah, jadi ini kita menuju ke sikap. Kita ngoding ke sikap PGTS. Kemudian salah kayaknya ya. Kita ke modul. Salah kayaknya juga. Bukan. Karena saya belum saya apa-apain deh. Bentar. Kita langsung ke ini. Tadi sudah saya perbaiki sikap PGTS nya. Benar, saya bingung. Kita hapus yang 30, lalu kita ke WhatsApp lagi, lihat rangkuman teman-teman saya. Inisialisasi sampai string, password string, karena kita memasukkan email dan password nantinya. Kemudian
kita pindah ke GTS, kemudian kita ke line 11, kasih enter 2 kali, lalu kita ke 12, kita pastekan yang tadi kita copy. Nah, ini kita membuat email sama password, lalu kita membuat sebentar. Kita copy paste Verbase sampai bawah, kemudian copy paste ke di dalamnya line 20, kita enter 2 kali, kemudian paste ke line 23. Oh, salah. Karena kita belum import si Verbase, di line 4 kita beri import Verbase spasi from petik 1 Verbase titik koma. Nah, errornya kan sudah hilang. Kemudian kita clean 33. Nah, ini kita ganti dulu ya. Kita cut dulu, kemudian ke 26 sampai 28 ini diganti yang tadi kita cut itu tadi. Bener atau enggak ya? Ini kita kopas soal ini. Line 31 kita copy paste ke paste biar bisa jadi show out juga. Nah, ini sign in with email and password. Jadi kita ganti jadi sign in up. Oh, bukan. Create user. Jadi kita pakai user with email and password. Jadi biar memanggil fungsi dari import tadi, manggil Verbase ini tadi. Verbase. Jadi Verbase ini punya fungsi yaitu out. Itu otorisasi. Bentar. Email dan passwordnya kan kosong, jadi kita harus
kayak ke Verbase-nya itu ngetes enggaknya bisa langsung ke Verbase-nya tadi. Nah, kita langsung ke HTML-nya, lalu setelah up kita kasih spasi, salah di sini kita spasi ng model ng mana ya, kayaknya salah. Jadi kayaknya kita ke email, kita kan ngambil email, jadinya kita harus ke line 19 setelah petik tes, kemudian kita ganti spasi model ini, lalu tapi kok nggak keluar ya. Nah, kita pilih model itu tadi, terus habis itu binding diganti dengan email. Terus lalu kita ganti ke line 23. 23. Ini kita model juga, terus sama dengan password. Kita ganti password. Kemudian kita lihat ke browser ini, terus kita ke scroll atas dulu, kemudian di X, di close, kemudian kita ke develop, klik authentication, lalu kita ke bawah, kayaknya kita ke atas lagi, saya juga bingung sih ini dari sini. Lalu kita mulai aja lah, kayaknya bener nggak sih? Nah, ini kan email atau sandinya belum diaktifin, jadi kita aktifin dulu. Nah, lalu simpan. Nah, udah diaktifin kan, lalu kita ke authentication lagi, kan belum ada, jadi kita ke Verbase nya kita ketik sembarang aja, kayak terserah, kita isi email terserah lah pokoknya. Jadi kita masuk dulu, daftar dulu ya. Nah, isi nama apa gitu, kita ketik. Nah, daftar, selamat datang. Oke, kita ke Verbase lagi. Nah, ini kan sudah kelihatan kan, udah Ayu Intan ini udah masuk gitu. Kalau sudah, kita ke login, kita coba ke login ke Visual Studio lagi. Tadi kan
siguppager.ts, lalu kita samain aja codingannya di login pager.ts. Nah, import yang ketambahan kan 3/4, line 3/4. Kemudian apa yang nggak ada, jadi kita copy pastekan. Nah, nomor 1 kan nggak penting, jadi kita hapus karena dia mati. Nah, perbedaannya apa di signup sama login? Nah, di sini kan kurang verbase saja, nomor 4 line 4 kita copy paste ke login pager TS. Kita langsung baca ke line 12. Line 12 kan kosong tuh. Inisialisasi string email sampai password. Saya bawa ya. Oh, kita jadi kita copy paste 13 line 13 sampai 15, lalu kita pastekan ke 12 sampai 14. Kemudian kita ke bawahnya konstruktor. Di sini kan ada ngoinit. Nah, asing login, asing signup maksudnya. Kita pindah ke line 24 sampai 33, kita copy pastekan ke login. Ke bawahnya asing login kayak tadi. Oh, salah. Enggak sih. Kayak gini. Lalu di yang lain ke 32 sampai 34 itu dipastekan ke 24 sampai 25. 23 sampai 25. Di cut lalu kita pastekan ke 23 sampai 25. Nah, seperti ini. Kita save, kemudian kita lihat ke browser untuk ngecek si login sama passwordnya, email sama passwordnya. Jadi kita ngecek apakah bisa masuk. Harusnya kita daftar dulu, jadi daftar lagi. Kalau udah daftar, otomatis kita mempunyai password sama ID yang nggak ditampilin gitu. Jadi kita tadi kan udah masuk ke verbase-nya dengan alamat email ayuintan@gmail.com. Kemudian kita passwordnya kita ketik lagi kayak tadi pas kita daftar, sign. Nah, kok error? Oh iya, yang di HTML belum di coding. Kita tadi ngoding di TS-nya doang sih. Jadi kita ke visual lagi, kita di sini. Jadi HTML itu adalah HTML-nya, terus TS-nya itu adalah tampilannya. Jadi kalau HTML-nya nyala tapi TS-nya nggak nyala, ya sama aja bohong. Jadi kita kasih di line 11 di line 11 kan ada teks, jadi kita tambahin model NG, M nya besar,
habis itu bindingnya ke email, kemudian yang 15 lalu kita ke sama kayak lem 11 kita model, lalu kita ganti bindingnya tuh password. Nah, lalu kita save, kita kembali ke browser, kita ngerestart sendiri. Jadi kita emailnya kita ketik lagi ulang, kita coba lagi. Nah, kita login, sign, masih error lagi. Kita daftar lagi, coba kita pakai akunnya, terserah ya. Kita ganti abc.gmail.com, kita passwordnya 123. Kita daftar lagi sembarang ya, kayak tadi masih error. Jadi lalu emailnya abc.gmail.com, kemudian passwordnya tapi kayaknya nggak bisa deh. Oh, 6 karakter kan, bener kan? Jadi kita pakai passwordnya kayak banget ya, harus pakai 6 karakter. Kalau kita daftar, kita udah berhasil login, daftar gitu. Kalau kita masuk, nah kita abc.gmail.com, coba aja ini loginnya pakai yang tadi, atau bisa atau enggak. Ini error. Ini nggak bisa. bentar. Lalu kita ke sini lagi. Tadi udah tak benerin sih apa yang salah daripada lama-lama. Terus habis itu kita ke masuk, kita pakai abc.gmail.com, terus habis itu kita ketik passwordnya, sign. Sudah benar. Jadi oke. Kita kembali ke visual. Udah kayaknya.